Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Aulia Putri dengan NPM 10060323129 dari Farmasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surfaktan berdasarkan prinsip HLB, Gibbs absorpsi, dan potensial zeta. HLB adalah singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance, merupakan nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. HLB menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik pada surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Semakin tinggi HLB suatu senyawa, maka semakin hidrofilik senyawa tersebut. Dalam pembuatan suatu emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Emulgator yang sering dikombinasikan untuk membentuk emulsi yang lebih baik yaitu emulgator dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang diinginkan. Emulgator yang memiliki nilai HLB adalah golongan emulgator surfaktan. Secara kimia, molekul surfaktan terdiri atas gugus polar dan nonpolar. Apabila surfaktan dimasukkan ke dalam sistem yang terdiri dari air dan minyak, maka gugus polar akan mengarah ke fase air, sedangkan gugus nonpolar akan mengarah ke fase minyak. Dengan meningkatkan kontak tersebut, tegangan permukaan yang lebih rendah, cairan akan lebih mudah menyebar dan membasahi permukaan. Molekul-molekul cairan akan lebih mudah bergerak dan masuk ke dalam celah-celah kecil di permukaan. Surfaktan membentuk lapisan pada permukaan, mengurangi gaya kohesi antara molekul-molekul cairan. Hal ini memungkinkan cairan lebih mudah menempel pada permukaan padat. Absorpsi Gibbs merupakan konsep termodinamika yang menggambarkan perubahan tegangan permukaan suatu larutan ketika suatu zat diabsorpsi ke permukaannya. Ia mengukur jumlah zat terlarut yang terakumulasi pada antarmuka antara dua fase seperti cairan dan gas atau cairan dan padatan. Persamaan absorpsi Gibbs menghubungkan perubahan tegangan permukaan dengan jumlah mol absorbat per satuan luas permukaan. Persamaan ini secara matematis cukup kompleks dan melibatkan konsep potensi kimia. Contohnya yaitu deterjen. Surfaktan dalam deterjen mengurangi tegangan permukaan udara sehingga meningkatkan kemampuan pembersihan. Zeta potensial merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. Ukuran muatan permukaan partikel yang tersebar dalam medium pendispersi, idealnya muatan potensial zeta partikel harus lebih tinggi daripada medium pendispersi untuk mencegah agregasi. Potensial zeta harus dapat dikendalikan. Potensial zeta merupakan akumulasi dari jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar dari partikel tersebut. Potensial zeta ditentukan oleh tepi bubble, biasanya berada pada rentang kurang lebih 30 mV. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka kemungkinan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi flokulasi akan semakin kecil. Semakin tipis lapisan ini dan semakin kecil zeta potensial, maka kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Zeta potensial yang tinggi akan menghasilkan koloid yang sangat stabil. Potensial zeta dapat digunakan untuk memilih eksipien yang tepat untuk memberikan stabilitas yang optimum pada suspensi. Caranya dengan mengukur zeta potensial pada berbagai konsentrasi eksipien dapat ditentukan konsentrasi optimum. Nilai potensial zeta yang tinggi mengindikasikan bahwa suspensi cenderung stabil.
Perubahan potensial zeta seiring waktu dapat mengindikasikan terjadinya perubahan dalam stabilitas suspensi seperti agregasi atau pengendapan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.